Ketika lu nyalain AC berarti lu kasih beban ke itu mesin sehingga mesinnya itu bekerja lebih keras dan gaya geseknya lebih keras. Nah, makanya disarankan kalau yang namanya oli itu berubah itu wajar ya. Karena kenapa? Satu, saya nggak bilang oli murah itu merusak mobil. No, saya selalu bilang yang merusak mobil adalah cari bengkel mobil yang tepat. Ayo ke dokter mobil aja. Jujur, cepat dan juga lengkap. Ayo ke dokter mobil aja. Kualitas yang terbaik, harga juga bersahabat. Percayalah di dokter mobil pasti beres. Mitos dan fakta part 10. Jubaidah bandel, mitos atau fakta, tidak boleh hidupin AC setelah mesin baru hidup atau saat pagi hari, tunggu sampai 2-3 menit baru boleh hidupin AC. Oke, kalau misalkan pagi hari itu, kenapa kok orang bilang nggak boleh hidupin AC? Karena ketika misalkan kita manasin mobil, judulnya kan manasin mobil ya, manasin mobil itu kan bukan mobilnya yang dipanasin sebenarnya kan, olinya yang dipanasin kan. Di pagi hari itu olinya pasti lebih kental karena malam kan dingin gitu loh. Nah, ketika lu panasin mobil itu kan olinya masih kental dan sehingga dia belum berputar nih di semua komponen mesin. Ketika lu nyalain AC berarti lu kasih beban ke itu mesin sehingga mesinnya itu bekerja lebih keras dan gaya geseknya lebih keras. Nah, makanya disarankan ketika lu panasin mesinnya aja, jangan hidupin yang aneh-aneh kayak misalkan lampu, audio, AC itu jangan lu hidupin karena nanti mesinnya menjadi beban. Nah, poinnya di situ itu bener ya. Jangan HS, mitos atau fakta. Hidupin AC mobil harus dari posisi 0 semua, diawali dari hidupkan fan besar, tunggu 1 menitan baru atur suhu. Dan mematikan AC juga sama, kembalikan suhu ke posisi awal baru matikan AC, jika tidak akan cepat rusak. Gua sih enggak ya. Karena gini loh, ketika lu nyalain AC atau blower, itu ini kita ngomong dari sisi logic programming ya. Saya orang mekatronik, jadi saya ngerti apa itu programming, saya ngerti apa itu engine, saya ngerti apa itu elektro. Nah, dari logic programming ketika lu nyalakan on, dia ngirim sinyal nih ke si magnetic clutch dan ke si kipas AC di radiator ya kan. Nah, ke magnetic clutch dia kirim sinyal untuk on atau engage. Ke kipas radiator dia akan ngirim sinyal on juga nih. Dan ke blower, motor blower yang di dalam dia juga akan kirimkan sinyal on. Itu doang nih, ya kan. Dia kirim sinyal on ketiga komponen itu dan dia nyala. Nah, onnya sampai kapan itu dibatasin sama suhu kan. Sehingga ketika lu nyalain suhu itu kalau gue bilang ya, lu suhunya misalkan lu setel di 22, ya udah biarin aja di 22. Jangan lu toel-toel gitu loh. Jadi ketika lu dia on, dia akan ngerti nih, oke, suhunya di 22 baru kita akan kirimkan signal ke magnetic clutch untuk berhenti gitu loh, berhenti memompa freon gitu loh. Nah, jadi kalau misalkan mau nyalain, itu cukup nyalain on aja dan cukup langsung nyalain kipasnya aja. Misalkan kipasnya lu nyalain dari 1 atau 2 atau langsung 3. Itu sih sebenarnya nggak ada masalah ya kipasnya mau nyala ke berapa ya. Yang penting nyalain ya nyalain aja, matiin ya matiin aja. Itu karena logic dari si programmingnya begitu gitu. Dira Studio. Mitos atau fakta? Serius, oli 9 circuit tahan sampai 10.000 dan awet sampai 1 tahun full? Yes! Sebenarnya bukan hal baru ya. Kalau namanya lu tahu oli di luar negeri yang bagus-bagus, itu semuanya 10.000. 1 tahun itu kenapa? Karena oksidasi. Jadi, oksidasi 1 tahun itu ketika olinya dibuka dari botol, itu kan udara masuk nih. Udara masuk itu terjadi yang namanya oksidasi. Nah, oksidasi itu digaransi sampai dengan 12 bulan tidak merubah komponen dari si oli tersebut oleh pabrik. Makanya kan gue bilang 12 bulan gitu loh. Yan Walando, mitos atau fakta? Oli yang bagus setelah dipakai tidak berubah warna menjadi kehitaman. Sebenarnya mesin yang bagus. Kalau yang namanya oli itu berubah, itu wajar ya. Karena kenapa? Satu, mereka kena panas yang tinggi, kena gaya gesek yang tinggi, dan yang paling parah kena blow by gas. Oli itu kan difungsikan memang untuk melumasi yang namanya ring piston. Ring piston itu ada beberapa ring, itu namanya compression ring, sama satu lagi yang namanya oil ring. Nah, oil ring itu memang didesain untuk ada olinya di situ. Nah, ketika si piston itu meledak, otomatis akan terjadi yang namanya blow by gas. Blow by gas itu dia nyelip tuh di pinggiran piston masuk ke dalam ruang engine. Nah, blow by gasnya itu yang bikin olinya itu menjadi panas dan hangus. Nah, makanya sebenarnya ketika lu pakai oli, olinya jadi hitam itu wajar. Tapi kalau cepet banget jadi hitam itu nggak wajar. Nah, kalau oli diesel kenapa lu ganti itu langsung hitam? Karena lu nggak pakai cuci darah. Karena ketika lu cuci darah itu kan kita sudah sering ya edukasi ya. Di mesin diesel itu oli bekas itu ketika lu hanya ngetap doang dari bawah itu atau lu nyedot doang itu masih sisa sekitar 600 sampai 1 liter gitu loh di dalam si rumah pompa oli ini. Nah, cuci darah itu memastikan saluran-saluran itu tuh benar-benar keluar oli bekasnya dan bersih. Kalau nggak percaya, lu silahkan cuci darah di dokter mobil diesel lu ya kan, cuci darah, lu isi oli baru, lu cek deh di dipstick. Itu gua jamin masih tetap bening gitu loh. Karena sebenarnya simpel kok. Konsepnya hanya kita mengeluarkan 100% dan kita benar-benar nyaring semua kotoran yang ada sehingga Anda pakai oli baru tuh olinya benar-benar baru, nggak kecampur oli lama. Nah, untuk
mobil diesel ini, saya sudah cek sendiri ya di mobil diesel kita, untuk oli 9 Circle ini menjadi hitam di mobil diesel kita itu membutuhkan sekitar 3.000 sampai 3.500 km lah. Ini kan kondisi mesin dieselnya bagus ya, bukan kondisi yang parah ya. Kalau kondisi bagus 3.500 baru dia mulai hitam. Dokter mobil akan buka cabang di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Belum ya, didoain aja. Justin Praditya, Pertalite turun kualitasnya karena lebih cepat habis, dalam artian 1 liter sebelumnya bisa 15, sekarang bisa 10. Ini spekulatif ya, spekulatif. Balik lagi, saya tidak suka berkomentar untuk urusan politik, tetapi saya merasakan sendiri dan saya menghitung sendiri. Iya, saya menghitung sendiri ya. Jadi sama-sama di mobil yang sama-sama di mobil yang saya tahu, yang saya rawat gitu kan, dengan oli yang saya pakai, memang 1 liternya kilometernya turun, tidak seperti biasa. Itu yang saya rasakan ya. Balik lagi, spekulatif ya, gitu loh. Saya jawab berdasarkan pengalaman, tidak ada unsur politik sama sekali. Karena ngejawabin Pertamina, rewel bro, perusahaan gede, dikit-dikit somasi, gue males. Ya kan, jadi gue hanya jawab apa yang gue rasakan kan gitu kan. Muhammad Faris Afif, mitos atau fakta, rem tangan duluan sebelum Matic pindah ke PEM membuat transmisi Matic lebih awet? Yes, rem tangan duluan berarti brake-nya ngelok di roda-roda, sehingga ketika transmisi lu masukin ke PEM, dia ada tuasnya itu nggak terlalu kebeban dari si gear transmisi. Sodo Dwi Baskoro, mitos atau fakta, kualitas BBM mempengaruhi keawetan oli? Yes, betul sekali juga. Kualitas BBM yang lebih bagus, otomatis mesin lu pembakaran lebih bagus. Cuman ketika pembakaran itu lebih bagus, otomatis si oli itu juga lebih cepat hitam. Jangan salah loh ya, BBM naik, oli turun. Karena kenapa? Ketika BBM itu naik, otomatis kompresinya kan menjadi bagus nih. Kompresi bagus berarti si oli bekerja sebagaimana mestinya. Karena bekerja sebagaimana mestinya itu ketika oli lu bagus, dia di push ke limit, lu akan berasa kenapa kok oli itu bisa dibilang oli bagus dan oli itu tergolong oli murah gitu loh. Saya nggak bilang oli murah itu merusak mobil, no. Saya selalu bilang yang merusak mobil adalah oli palsu. Jangan sampai lu kena. Kalau oli palsu lu kena, lu sih wassalam, itu bener-bener. Oli murah tidak perform sebaik oli bagus gitu aja, dan bedanya jauh kelihatan kalau memang lu ngerti ya bedanya. Balik lagi, saya tidak alergi dengan oli murah, saya alergi dengan oli palsu. Lu hati-hati, bener-bener hati-hati, karena sudah banyak customer saya yang kena gara-gara oli palsu dan itu semuanya rata turun mesin. Franky Faradila, mitos atau fakta, kalau nyalain blower AC belakang bisa bikin konsumsi BBM lebih irit daripada cuman pakai blower depan aja? Gini loh, korelasinya blower depan atau belakang yang dihidupkan adalah kerjanya sama dari satu kompresor. Ketika lu hidupkan blower belakang, kecuali Calya dan Sigra ya, di blower belakang itu ada satu lagi evaporator, sehingga yang namanya mobil lu itu dinginnya lebih cepat. Ketika mobilnya dinginnya lebih cepat, otomatis si kompresor kerjanya lebih mudah lah ya gitu loh. Nah, makanya dibilang lebih irit bensin. Padahal gue dulu udah pernah coba. Yang namanya lu hidupkan AC, blower depan atau blower belakang, insignifikan perbedaannya gitu loh. Tapi kalau mobil lu segede Alphard atau mobil lu segede Odyssey, lu nggak hidupin blower belakang, itu nggak dingin-dingin tuh mobil gitu loh. Jadi ya korelasinya ke situ aja sih. Oke, mungkin sekian dulu penjelasan dari saya, Lulung Dokter Mobil. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.